bisa teman-teman dari luar kota gabung, tapi biasanya dari layouter kita berarti punya beberapa layouter yang nggak ngantor ke sini gitu. Jadi bisa untuk teman-teman yang ada di luar kota gabung ke jadi tim Omera, tapi yaitu harus punya iya, jadi punya kemampuan untuk layout kayak gitu. Jadi biasanya layouter kita itu dari luar kota. Ada terus. Jadi tiap bulan itu biasanya kita launching beberapa tema gitu. Tapi yang untuk Desember ini kemarin cuma satu tema. Jadi kalau pengen tahu tema-tema apa aja tiap bulannya, pasti kami tiap bulan ada kok. Jadi pantengin IG-nya Omera Pustaka terus. Terus yang jelas kita tetap open saran dan kritik dari teman-teman. Mungkin mau ngusulin tema apa? Ya, boleh. Apapun. Suka duka. Oke. Jadi kalau untuk Nubar sendiri itu kan ketua proyeknya kan Mbak Mumun. Nah, jadi sebenarnya nggak semua tema Nubar itu diserahkan ke saya, editor Omera. Tapi biasanya nanti tuh Mbak Mumun ada ini lagi punya partner sendiri, editor di bawahnya Mbak Mumun. Kadang beberapa tema dimasukin ke Mbak Mumun sendiri, kadang ke timnya Mbak Mumun, kadang beberapa juga ada yang diserahkan kepada saya. Terus apa lagi? Mbak Mumun itu siapa? Udah. Tadi apa lagi suka dukanya? Oh, kalau ngomongin suka duka, sebenarnya kan tugas editor itu kan penyunting naskah ya, memperbaiki apa yang kurang, misal tata bahasa, EYD, tanda baca, titik koma, bahasanya efektif atau tidak, nyambung atau tidak. Sebenarnya kalau misal naskah itu masih hanya sebatas editin titik koma, mungkin kalimat yang typo, bahasa yang tidak bagus segala macam itu ya masih bisa lah ya, masih bisa dikerjakan dengan baik. Cuma kadang itu yang dibikin kendalanya itu ketika saya nemuin satu naskah yang itu tuh isinya nggak ada titik komanya, terus kayak dia tuh kayak curhat di diary kayak gitu ya. Jadi kadang itu ada yang beberapa kalimat itu nggak nyambung segala macam. Jadi saya pribadi sebagai seorang editor ya ingin mencurahkan hati saya. Gini deh, baiknya kayak gini, saya kasih saran buat teman-teman yang mau nulis sebelum bisa mengikuti Nubar atau mau ngikutin kegiatan menulis yang lain gitu, entah di Omera atau di mana. Sekalinya nulis, coba posisikan diri kalian sendiri sebagai pembaca. Kira-kira ini kalau dibaca sama pembaca udah enak apa belum? Soalnya teman-teman juga harus rajin-rajin buka KBBI online ya, nanti di situ pasti bakalan tahu mana kalimat baku dan tidak baku. Soalnya itu banyak banget. Saya pribadi masih terus membenahi diri, memperkaya banyak bahasa yang masih keliru, diantaranya yaitu bahasa baku. Itu nanti ownernya itu Mbak Rahmi lagi ada urusan sebentar, dan Omera itu sebenarnya udah berdiri dari tahun 2016, tetapi waktu 2016 itu berhenti selama 1 tahun gitu. Terus mulai aktif lagi tuh 2017 kalau nggak salah 2018. sebelum jadi Omera kan Penulis muda. Jadi Omera itu namanya penulis muda. Jadi sebelum ada kami ini, Mbak Rahmi itu ngurus sendiri dari mulai ngedit, layout, bikin cover, administrasi, nah segala macam itu Mbak Rahmi. Mungkin juga karena repot ya, ada punya anak 2, jadi mungkin ada bisa. Oh iya, biasanya banyak pada tanya kita itu di mana sih sebenarnya. Nah iya, Ini dia kantor kami. Ini kan jadi Ya, kami kita ini juga ya. kadang ini ada yang Semarang ya kak? di Semarang ya kak. Nih, jadi kami tegaskan sekali lagi di sini, kantor Omera Pustaka itu ada di Provinsi Jawa Tengah, Kabupatennya Banyumas, Kecamatan Aji Barang. Wah, apa guys? Nah, kalau teman-teman nggak tahu, kalau teman-teman nggak familiar sama nama-nama itu, pasti teman-teman ingat nama kota Purwokerto. Pasti Nah, tahu. iya. Nah, itu dekat-dekat Purwokerto. Ya, kurang lebih berapa? 45 menit lah kalau Iya, Purwokerto. Soalnya kemarin tuh banyak yang bilang dari mana? Semarang.
Banyuwangi kayak ada. Jadi dheweke wong apa guys ya, wong apa yang biasa ngomong nyong-nyong itu loh. Udah kayak Mbak Mumun, tadi Mbak Oh, Mumun iya. ngomong Mbak Mumun itu di Surabaya. Jadi kita LDR. aduh LDR ya. Halo Mbak Mumun. Hai Mbak Mumun. Next, mungkin sarannya tadi dari Bagaimana cara jadi penulis dan bagaimana caranya memulai menulis? Sebenarnya untuk memulai menjadi seorang penulis aku pribadi nggak ini ya, maksudnya tidak semudah itu mengatakan diri sebagai penulis gitu ya. Ketika misal seseorang udah meladeni kamu dengan apa ya, penulis berarti kan kamu udah intens, berarti karya kamu tuh udah terus mengalir mungkin ini saja ya, untuk memulai menjadi penulis, untuk memulai menulis gitu mengawali pede aja gitu, pede aja sama tulisan sendiri. Nah terus juga namanya nulis itu harus ada suasananya sendiri tuh. Kalau misal kalau aku pribadi kalau kepengen nulis, kadang nih kalau misal aku lagi nyuapin anakku gitu ya, terus tiba-tiba di tengah-tengah itu aku pengen nulis ya gitu. Aku pikir itu jangan ditahan gitu, karena suasananya udah datang. Kalau misal moodmu pada saat itu datang untuk nulis ya nulis aja kayak gitu. Soalnya kadang banyak, tapi aku salut loh di Nubar itu kebanyakan ada beberapa yang apa aja ya, maksudnya tulisannya masih kadang kayak anak kecil, kaku gitu, tapi aku mengapresiasi banget itu karena mereka berani dan percaya diri. Berarti punya percaya diri sama Iya, saya soalnya sendiri. makin diasah, apalagi kalau ikut Nubar ya, tiap bulan ikut terus, nanti perkembangannya pasti kelihatan. Jadi gaya penulisan dan segala macam itu pasti kelihatan. Visi mungkin kita tanya dulu ke ibu manajer, soalnya kan yang tahu pasti itu visi misi itu menyebarkan inspirasi sudah pasti. Sebenarnya pustaka meluaskan inspirasi. Jadi visi misinya, jadi di dunia yang tadi kan bilangnya dunia era digital gitu ya, di era digital seperti sekarang ini, maksudnya kita masih pengen menunjukkan bahwa dunia tulis menulis itu masih bisa eksis kayak gitu. Jadi kalau ada suatu situasi pokoknya pokoknya itu intinya kamu tuh hidup, kalau kamu nggak menulis kamu tuh nggak bakal abadi. dia lagi mengutip pernyataan dari seseorang. Mungkin ada yang tahu, Silakan di sini kalau komentar. Gitu, jadi intinya menulislah maka kamu akan abadi. Ya, betul. Kalau apa tadi? Jadi kan kita tuh buat buku, tapi karena ada digital kan bisa membaca lewat digital. Ya, kalau itu tuh sebenarnya selagi itu minat membacanya masih ada dan terus meningkat, walaupun itu tidak melalui buku tapi mungkin lewat Facebook, sosial media, itu kan banyak sekali artikel yang berkeliaran di situ. Selagi itu minat membaca masih ada, diteruskan. Tetapi kalau aku pribadi sih lebih feel-nya beda aja sih ya, kalau baca buku sama baca yang di online ya gitu. Tapi yang jelas sih kalau menurutku belajarlah mulai menulis sih. Yang namanya peminat membaca itu ya pasti bakal selalu ada, pasti. Entah itu baca apapun itu pasti ada, tapi membaca lewat buku itu harus terbilang. Kalau di Jogja, aku pindah ke Jogja. Jangan dong, jangan. Itu diaminkan saja, didoakan saja. Semoga Omera Baca bisa, bareng. bukan hanya di Jogja, di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Oh, kalau sejauh ini kami ngadain Nubar. Minggu kemarin ada proyek antologi puisi. Oh iya. Sebenarnya karena lagi wabah ini ya, jadi kami nggak bisa action secara langsung. Jadi kita masih berinteraksi dengan teman-teman yang lain lewat sosial media. Kadang mungkin
kita ada rencana kalau mungkin suatu saat kalau corona udah selesai kita ngadain launching live gitu ya, entah mungkin gimana gitu ya. Jadi nggak launchingnya cuma lewat Instagram, tapi mungkin kita bisa bikin Mungkin bisa keliling ya di Indonesia gitu. Meet and greet kayak gitu. meet and greet dengan desain cover star fenomenal. Itu bener Mbak Rahmi sebenarnya ya. Iya itu Mbak Rahmi lah yang tahu. Nanti nunggu Mbak Rahmi ya di video ini Belakangan ya. string di sini. Selanjutnya Ayo mau menang Mbak. Sekali lagi untuk menerbitkan di Omera Pustaka itu tanpa seleksi. Yang penting bebas plagiat.